Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel Sabda Sang Hyang Taya, sebuah ruang sederhana tapi penuh makna, tempat kita bersama-sama menyelami jejak-jejak kearifan spiritual Nusantara, pesan-pesan batin semesta, dan sabda kebijaksanaan dari Sang Maha Baik. Sabda Sang Hyang Taya hadir bukan sekadar sebagai tontonan, tapi sebagai tuntunan. Kita belajar kembali tentang siapa diri sejati kita, tentang hakikat hidup, tentang kekuatan sunyi di balik riuh dunia. Di sini suara-suara leluhur, petuah para bijak, dan kearifan suci akan kita rawat dan bagikan bersama. Sang Hyang Taya bermakna yang tanpa suara, tanpa kata, namun bisa dirasakan, tanpa batas, melampaui segalanya, yang menjadi sumber dari segala yang ada dan tiada. Melalui channel ini, kita coba merawat kesadaran bahwa di balik segala rupa dan peristiwa hidup, ada kekuatan suci yang tak terucap, tapi bisa kita rasa. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang maha meliputi segala sesuatu dengan cahayanya. Sholawat dan salam bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang cahaya kenabian, puncak kesadaran manusia, penuntun manusia menuju ma'rifat kepada hanya Allah saja. Baik, kali ini video ini hadir sebagai ikhtiar sederhana menyusun kembali pemaparan-pemaparan Buya Syakur Yasin tentang kitab Ru'aitullah, dikaitkan dengan landasan-landasan Al-Quran. Semoga menjadi pelita bagi yang sadar akan Tuhannya. Kitab Ru'aitullah secara bahasa berarti melihat Allah. Dalam pengajian Buya Syakur Yasin, konsep ini bukan melihat secara mata lahir, tetapi melalui mata hati dalam kesadaran ruhani yang tinggi. Al-Quran memberi isyarat tentang hal ini. Kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran, Surat Al-Baqarah 115. Buya Syakur menegaskan, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh alam adalah tajalli atau tampilan Allah. Makna Ru'aitullah berarti penyaksian terhadap Allah di setiap sesuatu, yakni kehadiran kesadaran bahwa Allah senantiasa hadir dan meliputi segala sesuatu. Buya Syakur sering menyitir, aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran, Surat Qaf, ayat 16. Ini bukan berarti jarak fisik, melainkan Allah hadir dalam dimensi ruhani paling dalam. Tahapan kesadaran dalam melihat Allah. Menurut Buya Syakur, ada beberapa tingkatan manusia dalam kesadaran ketuhanan. Awam mengenal Allah dari ucapan. Sholih mengenal Allah dari ibadah. Arif melihat Allah di segala sesuatu. Wasim melebur dalam kesadaran Allah. Seperti dalam sabda Nabi, ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Tajalli Allah dalam ciptaan. Tajalli adalah tampilan Tuhan dalam bentuk sifat-sifat Allah pada ciptaan. Seluruh alam adalah cerminan wujudnya. Buya Syakur menjelaskan, manusia yang arif akan melihat keindahannya di balik pohon, langit, matahari, bahkan musibah. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. QS Fusilat 53. Manusia sebagai cermin Tuhan. Manusia diciptakan sebagai manifestasi sifat-sifat Allah. Dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya. QS Al-Hijr 29. Buya Syakur mengatakan mengenal diri berarti mengenal Tuhan, karena diri sejati adalah cerminan Asmaul Husna. Tihid hakiki. Tauhid bukan sekadar ucapan, tapi realisasi bahwa tiada yang wujud selain Allah. Semua selain Allah bersifat majasi. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Buya Syakur menyebut tauhid hakiki dicapai setelah fana dari keakuan,
dan baqa bersama Allah. Jalan menuju Ra'aitullah. Buya Syakur membagi perjalanan spiritual. Syariat, hukum lahir. Thariqat, membersihkan hati. Hakikat, menemukan kehadiran Allah. Ma'rifat, menyatu dalam kehadirannya. Al-Quran menyebut, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35. Kesimpulan, kitab Ra'aitullah adalah tuntunan spiritual untuk menyaksikan Allah di balik segala sesuatu. Membebaskan manusia dari hijab duniawi, menuju penyaksian tauhid sejati. Perbedaan melihat Allah di dunia dan akhirat. Buya Syakur menegaskan bahwa Ra'aitullah di dunia bukan dengan mata kepala, melainkan mata hati, melalui tajalli atau penampakan sifat-sifat Allah di segala sesuatu. Sedangkan di akhirat, sebagian ulama Ahlus Sunnah menyatakan akan ada pendaksian terhadap Allah, tetapi tanpa rupa, tanpa bentuk, bukan seperti makhluk. Al-Quran menyebut, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Buya Syakur menafsirkan ayat ini sebagai bentuk penyaksian batin yang sempurna, tanpa hijab, karena di akhirat semua hijab dunia dan nafsu telah disingkap. Hakikat kehadiran Allah dalam diri. Buya Syakur sering menyitir bahwa dalam diri manusia ada ruh Allah. Bukan berarti manusia adalah Allah, tapi manusia membawa pancaran cahayanya. Al-Quran menyebut, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surah Qaf ayat 16. Buya Syakur menjelaskan, ayat ini bukan tentang jarak fisik, melainkan dimensi kesadaran. Allah selalu hadir dalam denyut rasa, dalam bisikan hati nurani, dalam suara alam. Rahasia tauhid dalam alam semesta. Semua fenomena alam adalah tajalli Allah. Buya Syakur mengatakan bahwa gunung, pohon, hewan, langit dan bumi, semua sedang bertasbih menyebut namanya. Hanya manusia yang sering lalai. Al-Quran menegaskan, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 44. Orang yang mencapai makom Ra'aitullah akan mampu merasakan zikir semesta itu, menyaksikan kehadiran Allah di segala penjuru. Makna fana dan baqo menurut Buya Syakur. Fana artinya lenyapnya kesadaran diri, ego dan keakuan di hadapan Allah. Buya Syakur menjelaskan, seseorang yang fana tidak lagi merasa dirinya ada. Ia hanya menyadari kehadiran Allah semata. Segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya. Quran Surah Al-Qasas ayat 88. Setelah fana akan naik ke makom baqo, tetap dalam kesadaran kehadiran Allah, tanpa kembali lagi ke kesadaran duniawi. Wasilah perantara menuju Ra'aitullah. Buya Syakur mengajarkan bahwa untuk mencapai Ra'aitullah perlu syariat yang kuat, zikir yang terjaga, tafakur dan muhasabah, menyucikan hati dari syirik kecil, riya, ujub, sum'ah, berguru kepada mursyid arif. Al-Quran menyuruh, dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Kesadaran semesta, wujud tunggal Allah. Buya Syakur memaparkan konsep wahdatul wujud dengan sangat hati-hati. Menurutnya, hakikat segala sesuatu adalah manifestasi wujud Allah. Namun bukan berarti makhluk adalah Allah, melainkan bayang-bayang keagungannya. Al-Quran menyebut, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Quran Surat Al-Hadid ayat 3.
Semua yang tampak dan tak tampak hanyalah pancaran keberadaannya. Penutup, jalan Ra'aitullah adalah jalan cinta. Buya Syakur menyebut bahwa jalan menuju Ra'aitullah adalah jalan cinta. Hati yang dipenuhi cinta kepada Allah akan mudah melebur dalam cahayanya. Dunia ini hanyalah taman ujian, sementara kekasih sejati adalah Allah. Hadis Qudsi, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Cinta adalah kunci menuju penyaksian. Kitab Ra'aitullah atau Ra'aitullah adalah sebuah karya klasik dalam tradisi tasawuf yang membahas tentang konsep melihat Allah, bukan secara fisik atau panca indera, tapi melalui mata hati, basyirah, kesadaran spiritual, dan penyaksian batin syuhud. Dalam berbagai kitab tasawuf, istilah Ra'aitullah ini sering menjadi puncak pencarian ruhani seorang hamba, yaitu mengalami kehadiran Allah di dalam kesadaran terdalam. Buya Syakur beberapa kali membahas tentang makna Ra'aitullah ini, baik dalam ceramahnya di pesantren maupun di berbagai pengajian YouTube. Meski kitab ini secara fisik jarang ditemui atau dibahas dalam kajian populer, substansi isinya berhubungan erat dengan pengalaman makrifat atau dalam istilah Buya Syakur, menyaksikan Allah tanpa bentuk, tanpa rupa, tapi melalui hati yang bersih dan jiwa yang fana. Buya Syakur menjelaskan bahwa melihat Allah bukan berarti melihat zatnya secara fisik, karena Allah bukanlah makhluk, tidak berbentuk, tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa diserupakan. Dalam makrifatullah, yang dimaksud melihat Allah adalah menyaksikan kehadirannya di segala sesuatu. Ketika hati seorang hamba bersih dari hawa nafsu dan egonya sirna atau fana, maka yang tampak di hadapannya bukan lagi makhluk, melainkan sifat-sifat Allah yang melekat dalam ciptaannya. Seperti dalam firman Allah, kemana saja kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Merasakan bahwa setiap kejadian adalah manifestasi kehendaknya. Segala peristiwa dalam hidup, baik yang manis maupun pahit, adalah bentuk kasih sayang dan pelajaran dari Allah kepada hambanya. Orang yang telah sampai makom ini tidak lagi melihat baik buruk dari sudut pandang duniawi, melainkan sebagai tanda-tanda ilahi. Mengenal diri, lalu mengenal Tuhannya. Seperti hadis, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Ra'aitullah di sini dimulai dengan mengenali sifat-sifat batin, lalu menyaksikan pancaran cahaya Allah di dalam diri, hingga segala sesuatu tampak sebagai cermin dari Zat yang Maha Esa. Pelajaran utama dari kitab Ra'aitullah. Menurut Buya Syakur, pelajaran terpenting dari Ra'aitullah bukan sekedar ilmu, tapi praktek batin. Membersihkan hati dari penyakit hasad, riya, ujub, dan cinta dunia. Menyepi dalam zikir dan tafakur, hingga hati bisa menyaksikan kehadiran Allah dalam diam. Menjadi pribadi yang terjebak dalam simbol-simbol agama semata, tapi masuk ke dalam rasa ketuhanan yang sejati. Buya Syakur sering menegaskan, orang yang benar-benar Ra'aitullah itu bukan yang sibuk membayangkan wujud Tuhan, tapi yang hatinya selalu merasa ditemani dan diawasi olehnya, hingga rasa takut, gelisah, dan nafsu duniawi sirna. Kitab Ra'aitullah seperti yang sering dibahas Buya Syakur bukan kitab yang sekedar dipelajari, tapi harus dijalani dengan hati dan perenungan mendalam.
Ia adalah peta jalan ruhani menuju Allah lewat penyaksian batin, mengenal diri, dan mengosongkan ego. Dan menurut Buya, yang sampai makom ini tidak lagi sibuk mempersoalkan surga neraka, dosa pahala, tapi hatinya selalu tentram karena merasakan kehadiran Sang Pencipta di setiap helaian nafasnya. Video ini berdasarkan getaran energi dan frekuensi yang sama. Mari bersama-sama untuk melangkah kebesaran keesaannya lewat tuntunan dari Sang Guru. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus terhubung dalam perjalanan batin ini. Terima kasih telah hadir. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.